Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Dengan Febrian, di video kali ini kita akan menjelaskan tentang duplikat produk. Kenapa ada duplikat produk? Nah, ini penting untuk diketahui agar tidak menjadi salah paham dan mengerti tujuannya dibuat duplikat produk. Sekarang kita lihat produk ini. Ini adalah sebuah gunting. Kalau Anda mau mencari gunting ini di Tokopedia, di Marketplace, Shopee, Bukalapak, atau di Google, maka apa yang akan Anda cari? Kata kunci apa yang akan Anda ketik? Karena kalau kita hanya ketik gunting, sangat banyak gunting yang akan muncul. Tapi boleh jadi ada orang yang mencari gunting kertas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, gunting ini adalah gunting stainless. Nah, mungkin juga ada yang mencari dengan kata kunci gunting stainless. Atau ada orang yang sudah terbiasa dengan mereknya, gunting Kenko. Maka dia akan cari dengan tulisan gunting Kenko. Atau dia mencari apa lagi ya? Gunting yang warna hitam. Gunting hitam, maksudnya gagangnya hitam. Karena dia nggak mau yang warna-warni misalnya. Atau dia nggak mau yang full besi semua. Atau yang warna merah. Kemudian adalah kata kunci lainnya misalnya gunting murah. Atau dia cari sesuai dengan yang ada di sini. Tertera di sini Kenko Scissors. Nah, dari produk gunting ini aja kita sudah mendapatkan 6 kata kunci yang mungkin dijadikan sebagai nama produk. Oke, ini kita tutup. Kemudian kita beri contoh di produk herbal. Di sini ada produk sari kurma Amira. Oke, Amira. Kalau kita cari di Google Amira, oke, hasilnya nggak bagus ya. Itu akan menjadi kendala karena tidak sesuai dengan apa yang dicari pembeli. Tapi kalau kita tambahkan Amira sari kurma, oke, ini satu. Kemudian kita cari lagi, mungkin orang lain akan mengetiknya dengan tanpa spasi, sari kurma Amira. Oke, mungkin lagi dia nggak hafal mereknya, tapi dia taunya itu sari kurma yang murni. Karena di antara kelebihan sari kurma ini, sari kurma Amira ini adalah dia murni 100% sari kurma tanpa pemanis tambahan. Berarti dia carinya sari kurma murni. Atau dia cari sari kurma tanpa pemanis. Nah, ini baru beberapa kata kunci yang kita mungkin pikirkan. Dan di kemungkinan lainnya yang bisa kita cari di Google adalah, atau di Tokopedia dulu misalnya. Kalau kita ketik sari kurma, nah ada banyak di sini. Sari kurma madu angkat, sari kurma Amira. Ini bisa ditambah lagi dengan yang menggunakan spasi, sari kurma Amira. Sini juga sari kurma Amira. Nah, ini sari kurma Amira, sari kurma 350. Karena ternyata ada dua ukuran, yaitu sari kurma 350 dan ukuran yang lebih kecil. Di sari kurma Amira 350.
Terus sari kurma Amira murni. Kita tambahkan di sini sari kurma Amira murni. Kemudian ini agak kurang pas. Sari kurma kalau kita ketik murni, oke. Sari kurma alami. Oke, di sini ada tambahan. Kita coba ke Google sari kurma. Nah, diantaranya di sini ada muncul sari kurma Amira. Nah, ada juga sari kurma untuk DBD. Karena kemurniannya ini, kita bisa manfaatkan sari kurma yang murni ini untuk pengobatan atau pencegahan DBD. Sari kurma untuk DBD. Kita tambahkan misalnya merek Amira. Terus kita cari lagi sari kurma. Nah, kita cari sari kurma murni tanpa campuran gula. Sari kurma yang bagus untuk ibu hamil. Karena ibu hamil butuh produk yang murni, tanpa banyak pemanis atau pemanis tambahan. Kita tambahkan di sini Amira. Oke, sampai sini aja kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 5, 8, 10. 10 produk yang memiliki kata kunci yang berbeda-beda. Kalau kita tambahkan lagi dengan kata kunci lain yang misalnya keutamaan toko kita adalah memiliki cabang di Jakarta atau pusatnya di Jakarta. Maka kita tambahkan sari kurma Amira. Jakarta. Misalnya. Dan misalnya juga toko kita di Shopee itu mendukung COD. Maka kita tambahkan bisa COD. Atau kita tambahkan kata kunci yang lebih meyakinkan kepada pembeli adalah original, no KW, palsu. Oke, kita sudah dapat 3 tambahan kata kunci lainnya. Nah, sebab inilah kita memiliki banyak produk yang berbeda-beda kata kuncinya. Tujuannya agar kita mengetahui mana di antara kata kunci ini yang memiliki pertama pencarian terbanyak, yang kedua tingkat perbedaan kata kunci yang dicari. Misalnya gini. Kalau dari 10 kata kunci ini yang paling banyak digunakan misalnya yang ini. Ternyata dari sekian banyak pencarian, kebanyakan pembeli menggunakan sari kurma tanpa dipisah. Ini contoh aja ya. Nah, maka setelah kita mengetahui bahwa sari kurma dengan tanpa spasi ini adalah yang terbaik, maka kata kunci yang lainnya ini kita duplikat kembali dengan menghapus spasi di kata sari kurmanya. Ini hanya contoh, bisa jadi tidak benar. Nah, kemudian dari kata kunci yang baru ini, kita dapati ternyata 2 kata kunci ini adalah yang terbaik. Misalnya ini dan ini. Nah, ketika kita sudah dapatkan bahwa penjualan terbanyak adalah dari 2 kata kunci ini, maka produk-produk lainnya yang mungkin tidak ada penjualan di kata kunci yang ini bisa kita hapus, dan kita sudah melakukannya. Dan di sini contohnya kita punya beberapa kata kunci yang sempat kita lakukan duplikat. Ini Amira sari kurma
dengan total views 79, pembelian 9. Kemudian ini sari kurma Amira murni 100% tanpa pemanis, menghasilkan 5.900 kunjungan dengan total penjualan 887. Kemudian di sini ada Amira sari kurma 100% sari kurma asli. Ini menghasilkan 400 kunjungan dan 33 penjualan. Dan di sini ada yang serupa menghasilkan lebih sedikit. Nah, maka ketika kita sudah ketahui bahwa dua produk ini memiliki kata kunci terbaik atau dua produk ini memiliki kunjungan terbanyak, maka kita bisa duplikat. Misalnya yang ini, mungkin kebanyakan orang lebih suka mengklik produk yang ditambahkan di situ kata murni 100%, terkhusus ke produk sari kurma Amira ini ya, atau kata kunci yang tanpa pemanisnya ini, atau boleh jadi keduanya. Nah, maka kita akan perbanyak kata kunci yang seperti ini untuk meningkatkan penjualan. Memang agak menyulitkan ketika di sini ada misalnya kita punya stok produknya 100 botol. Nah, kita setting di sini stoknya 5, 5, 10, 5, totalnya sudah 25. Misalnya dikali ada 4 marketplace berarti udah 100. Maka pas 100. Tapi seandainya stok produk cuma 10. Ini 5, 10. Nah, ini sudah habis. Artinya ketika di produk yang ini orang membeli 10, maka di 3 produk ini masih ada stoknya. Orang masih bisa membeli. Dan ketika dibeli produknya ternyata sudah habis. Maka strateginya di sini adalah dengan mengurangi maksimal 25% dari stok real. Kalau stok realnya ada 50 misalnya, berarti setengahnya ada seperempatnya atau 25%-nya adalah 10 atau 12,5. Maka kita bulatkan 12 atau bisa juga kita ketik 10. Nah, kalau 10 berarti ini sudah sesuai. Begitu juga di marketplace lain, Shopee, Bukalapak, dan yang lainnya. Dan ketika melakukan duplikat, pastikan ada satu kata kunci yang menjadi acuan agar memudahkan kita untuk melakukan update massal. Jadi ketika kita cari sari kurma, misalnya Amira, ini berarti semuanya akan muncul walaupun kata kuncinya berbeda-beda. Tapi semuanya memiliki kata Amira di deskripsi atau di judul produknya. Seperti ini, kita bisa tambahkan merek Amira. Ini sudah ada, ini. Nah, begini kurang lebih. Jadi demikianlah kenapa alasannya ada duplikat produk. Kalau sudah diketahui bahwa misalnya sisanya kata kunci ini tidak menghasilkan penjualan, sama sekali tidak menghasilkan penjualan atau mungkin hanya satu dalam setahun, ini bisa dihapus untuk mengurangi beban kerja. Misalnya kita cari produk yang lain. Nah, kita bisa urutkan berdasarkan kurang diminati. Artinya tidak laris, atau kita bisa urutkan berdasarkan yang terlaris. Nanti yang paling bawah berarti kita hapus. Contoh ini paling atas berarti paling laris. Nah, kita cari ke bawah. Kita cek produk yang minim penjualan atau bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Dan kita bisa hapus untuk mengurangi banyaknya duplikat produk. Kalau ini baru diupload, jadi belum dulu dihapus karena kita masih berusaha mengetahui seberapa efektif. Nah, kalau untuk ini misalnya tidak ada penjualan 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga ada duplikat tapi 0. Ini juga hasil duplikat tapi 0.
Ini juga hasil duplikat tapi 0 alias tidak ada penjualan. Nah, maka ini juga berarti judulnya di depan menggunakan merek kurang efektif. Ini juga kita hapus. Walaupun bisa juga yang seperti ini tidak dihapus untuk menjadikannya pembanding. Jadi kalau kita lihat, oh ini merek di depan ternyata tidak ada penjualan, berarti kurang efektif. Nah, ini tetap kita biarkan ada supaya kita tahu bahwa jangan sampai melakukan duplikat produk seperti ini lagi formatnya. Kita gunakan format lain yang lebih laris. Nah, ketika kita sudah dapati semua produk yang tidak menghasilkan penjualan setelah diduplikat atau sangat minim, maka bisa langsung kita hapus. Kita delete. Hapus. Oke, begitu juga produk-produk lainnya. Dan kuncinya adalah pengetahuan tentang produk atau product knowledge. Semakin kita mengetahui karakteristik, kelebihan, keutamaan, keunggulan suatu produk dibandingkan produk yang lain, maka akan semakin mudah untuk kita melakukan duplikat atau lebih tepatnya mencari kata kunci yang pas untuk kita jadikan judul produk. Saya rasa cukup. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.